17. Yuk mari kita melihat ayat yang ke-15 tadi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Yang kedua, mari kita melihat untuk menopang poin yang ketiga yang saya maksudkan. Mari kita melihat ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Yang ketiga, janda di Sarfat mengambil resiko. Walaupun resikonya kematian, tetapi tetap dia mau melakukan firman Allah. Ayat yang ke-15 katakan, walaupun sebenarnya ayat 12, setelah dia melakukan adonan, setelah itu dia makan, setelah itu mereka mati. Tetapi resiko kematian dia mau ambil. Untuk apa? Untuk melakukan firman Allah tepat seperti yang dikatakan Elia. Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan krisis sama layaknya hal janda di Sarfat. Tetapi janganlah krisis membuat saya dan saudara diperhadapkan dengan krisis yang engkau hadapi, membuat saya dan saudara tidak punya nyali untuk melakukan firman Allah. Janda di Sarfat, walaupun risikonya meninggal, dia tetap mau melakukan kebenaran firman Allah. Coba saudara bayangkan, seandainya mujizat Tuhan tidak terjadi pada ayat yang ke-16. Seandainya mujizat Tuhan tidak terjadi pada ayat yang ke-16, janda di Sarfat pasti mengalami kematian. Tetapi dia tidak takut dengan kematian, dia tidak takut dengan kesusahan, dia tidak takut dengan kesukaran. Dia berani mengambil keputusan untuk melakukan firman. Apa yang terjadi ketika dia berani mengambil keputusan melakukan firman, mengabaikan resiko yang dia hadapi untuk melakukan firman Allah? Saat itulah keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Karena ada banyak orang sekarang tidak berani untuk melakukan kebenaran firman Allah. Firman Allah bilang beri 10%, ada yang nggak mau. Firman Allah bilang rajin, ada yang nggak mau. Firman Allah bilang takut Tuhan, ada yang nggak mau. Berani, dan berani. Artinya, walaupun resiko kita hadapi kematian, resiko kita mengalami sesuatu untuk yang menyakitkan dalam hidup ini, resiko kekurangan, kata firman Allah, mungkin mereka diperhadapkan dengan resiko-resiko yang lain yang dikatakan dalam ayat yang ke-12. Bahkan digambarkan kematian, kehilangan nyawa, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Tapi kalau kita mau berani mengambil resiko itu untuk melakukan firman, saat itulah keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup ini. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, kalau Anda inginkan keadaanmu berubah hari-hari ini, mungkin krisis, mungkin sementara kekurangan, sama halnya janda di Sarfat 3. Kalau saya dan saudara mungkin karena COVID-19 baru mungkin sekitar 4 bulanan. Janda di Sarfat 3 tahun 6 bulan. Apa yang dia miliki tinggal segenggam. Tapi perhatikan baik dalam ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bayangkan saudara, apa yang ada dalam genggamannya, apa yang ada di dalam buli-bulinya, apa yang dia miliki tidak berkurang sedikit pun. Bahkan catatan firman Allah katakan dalam ayat yang ke-15 bagian terakhir, mereka mendapat makan beberapa waktu lamanya, bahkan sampai pulih keadaan waktu itu. Artinya, seberapa berat persoalan yang engkau hadapi,
seberapa susah persoalan yang kau hadapi, seberapa kering keadaan yang kau hadapi hari-hari ini, seberapa besar krisis yang kau hadapi hari-hari ini. Tapi kalau kita berani melakukan firman, percaya keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup ini. Walaupun risikonya kematian, walaupun mungkin kekurangan dan lain-lain sebagainya. Di sekitar kita ada banyak orang yang sementara diperhadapkan dengan kenyataan, di mana COVID-19 dan dampak dari COVID-19 membuat mereka dirumahkan, tidak memiliki pekerjaan. Dan di umur COVID, di umur 4 bulanan ini, terlihat jelas begitu persediaan mereka mungkin sementara hanya ada seperti janda di sahabat, segenggam saja. Setelah itu mereka mengalami kematian. Mungkin persediaan kita menipis, keuangan kita menipis, keadaan kita sementara diperhadapkan seperti janda di sahabat. Mungkin setelah itu meninggal, mungkin setelah itu nggak tahu kita harus ngapain. Tapi dengar baik kebenaran firman Allah. Mari kita berani hari-hari ini untuk melakukan firman. Firman Allah katakan berdoa, mari kita berdoa. Firman Allah katakan mengucap syukur, mari kita mengucap syukur. Firman Allah katakan mari kita melakukan firman, mari kita melakukan firman. Kenapa? Karena firman Allah, Yesaya bilang, firman Allah yang keluar dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Yeremia menjelaskan bahwa kehendak Tuhan bagi kita, di mana saya dan saudara diangkat tinggi naik, bukan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Yeremia menjelaskan bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ayub pasal 42 katakan bahwa tidak ada sesuatu yang namanya rancangan Tuhan bagi saya dan saudara akan gagal. Yang penting kita berani melakukan firman. Jangan di tengah konflik, bukan firman yang kita lakukan, tetapi pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Kalau pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, Yesaya pasal 59 ayat 1 katakan, dan ayat yang kedua menjelaskan bahwa karena pelanggaran dan dosalah yang membuat telinga Tuhan yang tajam tidak mendengar doa kita. Bahkan tangan Tuhan yang terulur, yang penuh dengan keajaiban Tuhan itu tidak akan terulur bagi kita. Kenapa? Karena pelanggaran dan dosa. Sesuatu, apa yang dimaksud dengan dosa? Dosa adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran, bengkok, tidak tepat sasaran. Sesuatu yang bengkok mengakibatkan keajaiban Tuhan tertahan dalam hidup. Sesuatu yang tidak benar mengakibatkan keajaiban Tuhan tertahan dalam kehidupan saya dan saudara. 3 poin di mana janda di Sarfat, di tengah krisis, di tengah pergumulan, di tengah kesusahan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah keadaan yang tidak mengenakan, dia tetap berani dalam hal melakukan kebenaran firman Allah, walaupun resikonya kehilangan nyawa. Sikap kita dalam hal menanggapi firman menentukan berkat Tuhan terjadi dalam hidup ini. Sikap kita dalam hal menanggapi firman menentukan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup ini. Kata firman Allah, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Firman mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Firman mampu mengadakan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman mampu memberkati hidup kita. Firman mampu menolong hidup kita. Firman Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan mampu memberkati hidup ini. Firman Tuhan mampu menyembuhkan saya dan saudara. Firman Tuhan mampu mengadakan keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Karena firman Allah katakan dalam kitab Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup,
Hidup itu adalah terang manusia. Firman dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 1, firman adalah Allah. Dan ayat yang kedua menjelaskan Allah, dan ayat yang ketiga menjelaskan Dia mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Sebabnya mari kita lihat firman, mari kita lakukan firman. Jangan cuma sekedar kita dengar, jangan cuma sekedar kita sampai di telinga saja, tapi mari kita melakukan firman. Kenapa? Karena firman Allah itu adalah Allah, perintah Allah. Mari kita lakukan perintah Allah supaya hidup ini mengalami keajaiban Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup ini. Kembali ke janda di Sarfat. Krisis tidak membekukan ketaatan. Krisis yang dialami tidak membuat nyali dia ciut. Yang ketiga, krisis yang dialami tidak membuat janda di Sarfat ini untuk takut. Bahkan dia mengambil resiko untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, seberapa jauh saya dan saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melihat baik-baik apa yang dimaksudkan firman Tuhan bagi kita, supaya saya dan saudara boleh mengalami di mana keadaan-keadaan yang engkau hadapi hari-hari ini, krisis apapun itu. Krisis tidak mampu membuat saya dan saudara jatuh dan terpuruk, tetapi Tuhan mampu memberkati kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan keadaan sama seperti janda di Sarfat. Dan hari-hari ini engkau sementara diperhadapkan dengan konflik yang begitu menguras energi. Marilah kita lihat kebenaran firman Allah. Biarlah keadaan-keadaan yang kau hadapi hari-hari ini tidak menghalangi Anda untuk melakukan kebenaran firman Allah. Biarlah keadaan yang kau hadapi hari-hari ini tidak membuat Anda ciut dengan apa yang kau hadapi hari-hari ini. Kenapa? Karena janda di Sarfat ternyata terpilih dari banyaknya janda yang ada di Israel, terpilih dari banyaknya perempuan yang ada di Sarfat, terpilih dari banyaknya orang yang ada di Sarfat untuk mengalami keajaiban Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya, dikarenakan resiko tidak menghalangi dia untuk melakukan kebenaran firman Allah. Walaupun nyawanya, walaupun keadaannya memburuk, walaupun keadaannya diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, tapi dia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Yuk saya akan akhiri dengan Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata firman Allah, orang yang mau melakukan firman seperti layaknya janda di Sarfat, apapun keadaanmu, apapun situasi yang engkau hadapi, akan, kata firman Allah, yang kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, apa saja yang ingin engkau atau sementara engkau lakukan supaya mengalami keberhasilan, mari seturut dengan firman Allah. Dikaumpamakan dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ini ada seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
tidak akan mengalami yang namanya kekeringan, tidak akan mengalami yang namanya keterlambatan hasil. Jelas apa saja yang diperbuatnya, kata firman Allah, berhasil. Puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah sahabat Skylight dimanapun Anda berada di program di kesempatan malam hari ini, biar saya dan saudara boleh mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan yang nyata. Walaupun mungkin krisis sementara engkau alami, krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis berkat Tuhan yang lain, mari kuatkan imanmu. Mari kita seperti janda di Sarfat, masuk dalam rencana Allah. Yang pertama. Yang kedua, mari kita seperti janda di Sarfat. Dia di tengah-tengah krisis-krisis tidak membekukan kesukaannya untuk melakukan firman Allah. Yang ketiga, mengambil resiko apapun dalam hal melakukan firman Allah. Maka ayat yang ke-16 menjelaskan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupnya. Apa yang ada di genggaman tangannya tidak habis. Apa yang ada di genggaman tangannya tidak hilang. Apa yang ada di genggamannya tidak berkurang, kata firman Allah. Sehingga keadaan krisis tidak membuat dia jatuh, tidak membuat dia mati, tidak membuat dia diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Artinya firman Allah mampu memberkati hidup saya dan saudara di tengah-tengah keadaan yang kita alami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, 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 amin.